Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwah sekalian, jamaah menuju profesi berkah yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapat kiriman baru, yaitu equipment kecil, ya peralatan kecil saja, yaitu lighting gitu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak ikhwah sekalian untuk bagaimana cara mempraktekkan mindset. Jadi ada 5 langkah, 5 poin bagaimana kita mempraktekkan mindset yang ada di kepala kita. Maka langsung, ini insya Allah live, contohnya live, dalam pengertian bahwa inilah yang saya lakukan, saya yakini, kemudian kita melakukan sesuatu dan insya Allah ini sudah mulai terwujud ya. Baiklah ikhwah sekalian, pertama-tama tentu seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggaransi kepada kita, memberikan jaminan kepada kita, ana inda dzanni abdi bi. Aku adalah seperti apa yang dipersangkakan oleh hambaku terhadapku. Maka kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka Allah juga akan bersangka baik kepada kita. Kalau kita dalam hati kita ini pasti akan terwujud. Saya menginginkan sesuatu, maka yang ada di kepala saya adalah ini nanti akan bisa, saya bisa gitu. Dan harus bisa gitu. Nah, inilah yang pertama kali harus ada tertanam di dalam hati kita. Sehingga yang pertama tentu kita harus positif itu. Positif kepada Allah. Ini nomor 1 ini, positif. Positif kepada Allah, positif kepada pertolongan Allah, positif kepada diri pribadi kita. Kemudian yang kedua, barulah kemudian kita tentukan apa mau kita. Mau saya apa? Mau saya adalah mewujudkan studio yang paling tidak bisa untuk menyampaikan kajian-kajian gitu ya. Baik itu indoor ataupun outdoor gitu ya. Baik di tempat ini ataupun mungkin nanti di tempat-tempat yang lain. Bagaimana mau saya apa? Mau saya ini harus terwujud. Studio ini harus ada. Kemudian sesudah saya menentukan apa mau saya itu. Lalu yang langkah ketiga adalah cari tahu bagaimana caranya. Kenapa? Karena studio ini sama sekali bukan bidang saya. Saya tidak mempunyai latar belakang akademis, latar belakang pendidikan yang ada kaitannya dengan studio ini. Bagaimana rekaman, bagaimana recording, bagaimana kemudian, dan lain sebagainya saya sama sekali blank. Maka yang kemudian saya lakukan adalah cari tahu caranya. Caranya bagaimana? Ya belajar. Belajar dari buku, belajar dari tutorial, belajar dari buka-buka di YouTube, belajar dari YouTube, dari Google misalnya. Dari manapun kita bisa belajar, bertanya. Saya bertanya banyak kepada Mas Wahyu misalnya, ini expert kita ini di masalah IT kita ini. Jadi prinsipnya nomor 3 apa? Belajar. Jadi 1 positif, 2 tentukan apa kita mau, kemudian yang ketiga belajar. Cari tahu apa ini, bagaimana caranya gitu. Kemudian yang keempat adalah istiqomah. Ini adalah jaminan Allah Ta'ala lagi. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah, kemudian Allah akan menurunkan malaikat, tatanazzalu alaihim al malaikah. Untuk apa malaikat itu? Untuk membantu keinginan-keinginan baik kita itu. Sehingga pada akhirnya apa? Jaminannya adalah tidak ada rasa duka, tidak ada rasa galau di sana. Artinya apa? Artinya Allah, malaikat melalui malaikatnya akan membantu sepenuhnya keistiqomahan kita itu. Jadi saya mengamati, mohon maaf ini, saya mengamati orang-orang yang gagal, orang yang berusaha kemudian dia gagal. Ini sebenarnya bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia berhenti dari usahanya itu.
Jadi bayangkan saja, saya sering membayangkan, mari kita coba membayangkan orang naik sepeda. Orang naik sepeda itu harusnya terus, jalan terus, jangan pernah berhenti, meskipun pelan. Begitu dicoba untuk berhenti, dia pasti akan jatuh. Maka inilah makna dari istiqomah terus. Kemudian yang kelima adalah ihsan. Inilah yang sering saya katakan ihsan dalam pengertian bahasa. Jadi ihsan adalah memperbaiki sesuatu yang sudah hasan. Ahsana yuhsinu. Jadi kalau islah ini memperbaiki sesuatu yang salah. Tetapi kalau ihsan ini memperbaiki sesuatu yang sudah baik. Maka inilah yang prinsip yang sering saya katakan, even the best can be improved. Sesuatu yang sudah baik ini masih bisa diperbaiki lagi. Kalau di dalam istilah Jepang kita mengatakannya kaizen. Jadi bangsa Jepang itu selalu melakukan ini, kaizen. Yang sudah baik diperbaiki lagi, perbaiki lagi. Jadi ada improving continuous, ada pengembangan yang terus menerus, yang sudah sempurna disempurnakan lagi, yang kurang diperbaiki lagi. Demikian seterusnya. Jadi sekalian, ada 5 poin ini. Jadi yang pertama, kita harus positif kepada Allah, positif kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, tentukan mau kita apa. Kemudian kita belajar di situ. Bagaimana kita mewujudkan cara mau kita itu. Kemudian yang keempat, istiqomah di situ. Istiqomah, terus. Jangan pernah berhenti. Yang kelima adalah perbaiki terus. Dan ini dari poin 1 sampai dengan poin 5, ini adalah ajaran. Ini Islam, Rasulullah mengajarkan demikian. Allah juga mengajarkan demikian. Jadi sekalian, ketika kita mempraktekkan kelima ini, insya Allah ini bukan hanya semata-mata bagaimana kita membentuk prestasi hidup kita, akan tetapi ini juga bagian daripada ibadah kita. Jadi bekerja itu ibadah, berprofesi baik ini juga beribadah. Jadi sekalian, apabila 5 langkah ini dilakukan dengan baik, maka pada pekerjaan apapun, pada usaha apapun, saya yakin ini akan berhasil dengan baik. Awalnya saya tidak tahu itu bagaimana cara membuat kapsul. Tetapi di pikiran saya ini kapsul itu ada yang membuat. Itu pasti ada alatnya, pasti ada caranya. Ya sudahlah, sekarang hari ini saya bisa membuat kapsul bawang hitam misalnya. Ini kenapa? Ini bukan background saya sama sekali. Saya hanya pengen positif, pengen belajar istiqomah, perbaiki. Nah, maka bagi sekalian barangkali ada yang kemudian ingin bagaimana mencoba pabrik tahu, mencoba pabrik tempe, atau mungkin pengolahan jahe merah misalnya, atau apalah home industry yang lain. Sekarang ini yang namanya equipment, yang namanya peralatan-peralatan sekarang ini sudah banyak tersediakan. Maka tinggal faktor positif kita, mau kita apa. Sekali lagi langkah nomor 1 adalah keep positif. Kita harus selalu positif. Yang kedua, tentukan mau. Ketiga, belajar. Yang keempat, istiqomah di situ. Kemudian yang kelima, perbaiki terus-menerus apa yang kurang. Insya Allah dengan demikian cara mudah ini, cara merealisasikan mindset kita ini, insya Allah akan bisa menghasilkan sesuatu. Di atas semuanya, insya Allah ini termasuk di dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kekeluargaan kita ini, silaturahmi kita di dalam komunitas atau jamaah menuju prestasi berkah ini. Terima kasih. Bilal hidayah wal inayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.